3 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru, hari yang baru, bulan yang baru. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Amin. Sepanjang tahun ini, sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan, kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri. Amin. Ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menyertai kita semua. Saat ini kita bangkit berdiri, kita beri salam. Minimal 5 orang katakan, Tuhan Yesus memberkati. Kalau belum 5 orang, jangan dulu duduk ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kita tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kami mengucapkan juga selamat datang kepada Bapak Pendeta Daniel bersama Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita di pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik bagi kami semua umat di tempat ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Terbukti sampai akhir tahun ini kami boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Karena kami percaya itulah janji firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Engkau Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kami ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, buat kasih setiamu. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Sebab hanya Tuhan, hanya Engkau saja yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati ibadah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Suci, Tuhan Maha Kuasa,
bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ini yang menopang dan menguatkan kami, bahwa hidup di hari-hari terakhir ini, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menopang kami, untuk hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan memakai kami semua menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Kami berikan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Roh-Mu memenuhi hati kami, memulihkan kami, mengurapi kami, dan membangkitkan kuasa-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah
ucapkan kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk pergi melepaskan yang terbelenggu Tuhan, memulihkan yang terluka, menjadikan setiap mata yang buta. Kuasa-Mu tercurah bagi kami umat-Mu di tempat ini. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau sedang bekerja bagi kami, di keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Sikarobata kasih. Ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap ikatan, setiap belenggu dosa dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja kami. Yesuslah Tuhan kami. Yesus Engkau yang layak, layak disembah. Engkau layak dimuliakan, Engkau layak diagungkan. Ya Tuhan, hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menangguhkan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk, kami berikan pujian bagi Tuhan. Amin. Bagi anak domba. Tak kurang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, amin. Amin, kami menyembah-Mu Tuhan. Suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, ya Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami berikan pujian bagi-Mu Tuhan. Beri pujian bagi anak domba. Kami berikan pujian. Beri pujian bagi anak domba. Berikan pujian. Beri pujian bagi anak domba. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Engkau yang layak dimuliakan selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau layak menerima pujian dari kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan saatnya kami mau bersorak, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Inilah saatnya bahwa kuasa Allah dinyatakan bagi seluruh umat manusia. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini, kerahkanlah kekuatan-Nya Tuhan. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu
luar biasa Tuhan. Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kami dari hal-hal yang jahat. Tuhan yang akan menopang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Allah Roh Kudus untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Sekalipun tidak mudah, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu menuntun kami. Roh Kudus-Mu menolong kami. Roh Kudus-Mu mengurapi kami Tuhan. Untuk kami hidup dalam ketaatan. Bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena Engkau Tuhan. Sehingga janji-janji-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, sukacita, kekuatan, damai sejahtera mengalir bagi kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Engkaulah jaminan kami Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau perlindungan kami. dan Amin Tuhan. bagiku. Pertolongan kami datang daripada-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Engkaulah yang kami nantikan. Amin. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Serahkan kepada Pak Gem. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang mau beribadah, memuji Tuhan dan belajar kebenaran-Mu. Beri kepada kami semua roh yang menyala-nyala, bersemangat memuji Tuhan, bersemangat mendengar firman Tuhan. Berkati guru sekolah minggu, berkati kakak pendamping, berkati orang tua kami. Ini doa kami persembahkan kepada Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini dari awal. Nanti selanjutnya Bapak Pendeta Daniel Kailem akan memimpin kita. Silakan. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya. Cahayamu terbang tinggi di tengah hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang kusembah. Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Tuhan, puji Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa yang baik, ya Bapa yang maha kasih dan penyayang, hamba-Mu tidak ada artinya, tidak ada sama sekali kekuatan kuasa Tuhan yang bisa mengurapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biar jemaat Tuhan pagi hari ini dapat menikmati kebenaran firman Allah. Kuasai pikiran, roh, tubuh, jiwa hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Lebih keras lagi. Shalom. Dahsyat. Ya. Begini Mikal belum pernah pakai mic begini. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Nah karena mangkasara andisten mamo. Ya. Haleluya. Tidak apa-apa saya pakai HP ini. Begini, saya baru-baru ini dioperasi katarak, baru 1 bulan. Jadi mau baca Alkitab, aduh, betul-betul hanya bisa jelas pakai ini. Ini pun terkadang bisa, terkadang juga tak bisa. Yang pernah dioperasi katarak pasti tahu. Tapi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya boleh ada bersama dengan istri saya. Coba istri saya yang cantik silakan berdiri. Nah, ini istri saya. Namanya Rifka. Rifka Wahid. Bapaknya Makassar, mamanya Toraja. Ada di sini Solata, Toraya, Kure Sumanga. Kalau saya Ambon Manise. Ya, kalau ketawa pasti giginya putih. Tapi sebenarnya saya itu sebenarnya malu ketawa. Karena orang Makassar bilang cammomi. Gigi saya ini tidak ada, beberapa tidak ada. Nah, kenapa? Karena saya dulu, maaf saya ada Tante Ope di sini. Dulu Om Ope itu, ya, almarhum, kan giginya tidak ada satu. Saya suka ejek, saya suka ketawai. Tahu-tahu gigi saya juga begini. Saya ketawa, orang juga ketawai saya. Nah, jadi kalau ada orang ompong, jangan diketawai ya, supaya kita punya gigi juga tidak ompong. Haleluya. Saudara, saya bersyukur Tuhan karuniakan saya 2 orang anak.
mereka tidak ada, mereka ada di Makassar, mereka juga pelayanan. Anak pertama namanya Beatrix, yang kedua namanya Brenda. Ya puji Tuhan, Tuhan sudah karuniakan anak satu sudah bekerja, yang satu sedang kuliah. Sebenarnya saya malas tinggalkan anak-anak saya malas tinggalkan pelayanan. Kenapa? Karena begitulah namanya. Saya tadi bisi-bisi cerita sama Pak Gembala. Saya bilang, Pak sudah berapa lama penggembalaan sini? Dia bilang, saya sudah kurang lebih 23 tahun lah begitu. Nah saya bilang, saya ini dulu, saya punya bapak gelar saya kau ini nak gembala pindah-pindah. Habis di sini pindah lagi, habis di sini pindah lagi, habis di sini pindah. Mungkin ada sekitar 5 kali saya pindah. Saya bilang, Tuhan saya memang mungkin tidak punya jiwa gembala ya. Bagaimana ya Tuhan? Nah, tapi yang jelas sampai hari ini saya masih jaga hubungan dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kami sebentar akan pergi ke Raha, ada kunjungan keluarga reuni. Lalu saya bilang sama istri saya, begini mak, besok kita ibadah saja di sini. Karena kalau pergi di Raha pasti kita tidak sempat ibadah. Gerejanya jauh, naik gunung, lalu saya belum bisa bawa motor. Nah, jadi mari kita berdoa, mungkin Tuhan bawa kita di sini. Ya puji Tuhan, hari ini saya ada karena kasih karunia Tuhan. Mana pemain musik? Saya mau menyanyi. Ya. Ya supaya jangan tegang. Nah, saya dulu suka menyanyi, tapi lagu saya lagu dunia. Nah ada anak-anak muda sini kalau masih menyanyi lagu dunia, maksudnya lagu dunia ini begini, ya seperti begini. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Berarti bapak ibunya ini cerai ya, ya. Nah tapi kalau menyanyi Indonesia tanah airku itu boleh, oke? Nah itu boleh. Kalau lagu untuk cinta negara, cinta daerah, seperti ya itu boleh. Nah, tapi kalau untuk cinta-cinta ya seperti baru-baru ini, karena kami ini ada pertandingan grup menyanyi. Dulu waktu menyanyi kami Makassar juara, saya 2 dan istri saya juara 1. Nah, tapi kali ini mereka kasih judul lagunya, aduh ini lagu tidak membangunkan. Ini lagu tidak membangunkan. Jadi saya bilang, saya tidak bisa menyanyi. Kalau lagu yang membangunkan, lagu daerah oke. Karena kita ini tidak terlepas dari negara, dari kita punya daerah masing-masing. Nah, tapi sekarang saya mau menyanyi lagu untuk Tuhan. Ayo saya undang istri saya nyanyi. Sini mak, kita nyanyi. Haleluya. Nah, saya suka nyanyi lagu cepat, lagu dangdut. Ada itu lagunya. Na 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 na. Na 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 na. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Oke, ya. Nah, jadi 3 kali. Nah, 3 kali. Gitu Pak. Tidak tinggi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Satu kali lagi ya. Na 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 na. 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 Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan, yes, sebab Dia ciptakan semuanya, yes. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
nada-nadanya supaya nanti leader pelajari. Kita nyanyi lagu bagus ini, lagi viral ini katanya. Tuh lihat ya, nada-nada, nada-nada, sama-sama. Nada-nada, nada-nada, sekali lagi, nada-nada. Saya tidak lama bawa firman, di situ saja baca. Nah, saya lupa bilang terima kasih Pak Gembala, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala dan majelis dan semuanya jemaat Tuhan di tempat ini yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Puji Tuhan, mari kita buka dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. Ya, duduk situ. Nah, sebentar kita nyanyi lagi. 2 lagu. Kenapa saudara? Saya pernah 2 pelepasan, saya capek. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aduh, belum keluar. Terpaksa Tuhan gerakan saya, ambil gitar, saya menyanyi. Ya capek sendiri, setannya dengar saya nyanyi, dia keluar. Nah, jadi pujian itu sungguh luar biasa. Oke, sudah. Nahum 1 ayat 7 kita sama-sama berdiri. Kita baca ini ayat firman Tuhan. Ya. Ya, 2, 3. Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Sampai sekian. Terima kasih. Nah, Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian kita pada waktu kesusahan. Ia mengenal Bapak Ibu kita semuanya yang berlindung kepadanya. Nah, dia mengenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tidak bakalan selesai. Makanya kalau dibuka ruang kesaksian di sini, waduh, baru 5 jemaat, 5 orang saja bersaksi, waktu sudah tidak memadai. Apalagi semuanya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tetapi Tuhan suruh kita untuk bersaksi kebaikan Tuhan di mana kita berada. Saksikan tentang kebaikan Tuhan. Pada saat kita sakit, kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bukan nanti ketika kita diberkati baru kita bersaksi kebaikan Tuhan. Tapi pada saat kita sakit, kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nah, karena Tuhan itu sungguh terlalu baik. Bangsa Israel bayangkan keluar dari tanah Mesir 40 tahun berjalan. Kasutnya tidak pernah diganti, sendalnya tidak diganti. Saya saja sudah berapa kali ganti sendal dalam 1 tahun, sudah berapa kali. Tapi betul-betul bagaimana Tuhan membawa mereka sampai masuk tanah Kanaan. Pada waktu malam mereka berjalan, mereka diterangi dengan tiang api. Pada waktu siang mereka ditutupi dengan tiang awan. Betapa baiknya itu Tuhan kepada kita sekalian, kepada bangsa Israel. Tuhan berikan mereka kesehatan. Pada waktu itu tidak ada dokter. Mungkin ada tabib, tapi seberapa saja mereka punya pengetahuan tentang kesehatan. Tetapi Tuhan memberikan mereka kesehatan.
Pada saat mereka mau makan, Tuhan berikan mereka mana. Pada saat mereka membutuhkan daging, Tuhan berikan burung puyuh untuk mereka. Mereka menikmati bagaimana Tuhan itu baik. Sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka menikmati kebaikan Tuhan. Tapi sayang sekali, ketika mereka sudah di zona nyaman, mereka sudah ada di tempatnya. Waduh, Tuhan sudah berikan mereka punya tempat masing-masing. Suku Ruben, suku Lewi, suku ini semua ada tempatnya. Ruben, Simon, semua ada punya tempat. Tapi apa yang terjadi? Dalam kitab Hakim-Hakim, mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka tidak memuliakan Tuhan. Mereka tidak mengagungkan Tuhan. Tuhan sudah tolong mereka, tapi mereka lupa kebaikan Tuhan. Nah, nanti pada saat mereka sakit, mereka berteriak kepada Tuhan. Pada saat mereka ditindas orang Filistin, mereka berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang demikian. Ketika sakit baru mulai cari Tuhan. Saya percaya di tempat ini tidak ada. Kenapa? Kita sudah menyadari bahwa Tuhan itu sungguh terlalu baik. Menceritakan kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Dokter bilang begini sama saya, Pak Pendeta bukan hanya asma, tapi ada penyakit. Saya tidak tahu sampai hari ini penyakitnya apa. Saya tidak mau tanya juga dia. Saya bilang, aduh lokofarek. Orang Ambon bilang lokofarek, coba tanya. Ya, karena saya sudah bilang, Tuhan hidupku untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Tapi jangan dulu ambil saya Tuhan, karena istri saya masih setia, anak saya belum ada yang menikah Tuhan. Jangan dulu ambil saya masih mau melayani Tuhan. Nah, Tuhan itu baik. Dikatakan dia tempat pengungsian kita. Kalau ada masalah, lari sama Tuhan Yesus. Datang bertanya sama Bapak Gembala. Iya, jangan bertanya sama orang fasik. Di orang fasik tidak ada solusinya. Saya kan pernah begitu. Ketika saya ada masalah, saya tanya saya punya teman yang notabene suka minum, suka pemabuk. Gang, bagaimana saya punya masalah? Oh gampang itu, solusinya kita duduk minum. Waduh, bukan begitu. Nah, iya. Tapi datang bertanya sama Bapak Gembalamu, Ibu Gembalamu, dan tanya kepada majelis orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang rohani. Datang sama Bapak Gembala, apalagi anak-anak muda. Anak muda tolong angkat tangan yang belum menikah. Angkat tangan dulu. Banyak yang belum menikah. Angkat tangannya. Terus terang dong, kalau memang tidak mau menikah jangan angkat tangan. Iya, tapi kalau masih mau menikah angkat tangan. Banyak Mak, banyak. Karena saya belum. Oke, kalau banyak nanti tahun depan ada yang menikah. Nah, begini saudara, saya kasih tahu yang pemuda yang belum menikah. Kalau mau menikah, tanya sama mama dan bapak. Mak, bagaimana pacar saya? Tanya, saya biasa ajar anak saya. Nah, kalau mau pacaran, tanya bapak dan mama. Iya, bagaimana cara? Ya tanya. Jangan bawa di sini itu yang karena kenapa? Saya ambil teladan sama saya. Ketika saya punya pacar, ya. Walaupun jelek-jelek begini, kita manis begini, tapi saya punya pacar itu cantik, lebih cantik dari ini. Ya kamu ya. Dia juga ada dia punya pacar, lebih ganteng dari saya. Lebih ganteng, orang Manado. Ada orang Manado sini. Ya, tahu orang Manado tinggi putih ganteng hidungnya. Nah, orang hitam sudah pendek jelek itu ya, tapi giginya putih. Nah, tapi Alkitab berkata hitam tapi manis, betul. Nah, lalu saya tanya mama saya, Ma, bagaimana Ma? Apa mama saya jawab? Daniel, saya tidak suka sama namanya waktu itu. Tidak ada namanya Esther sini, ada? Ada namanya Esther? Maaf kalau ada namanya Esther. Daniel, mama tidak mau sama Esther. Loh, mama, kita sudah pacaran 1 tahun loh, Ma. Jadi bagaimana? Nah, apakah mama pikir dalam pacaran saya ada cipika-cipiki? No, saya hamba Tuhan. Jadi kalau ada pacaran sini jangan dulu cipika-cipiki ya. Nanti Pak Pendeta sudah berkati, boleh silakan. Nah, jangan dulu cipika-cipiki.
Apa artinya tuh cipika-cipiki? Jujur, saya pacaran sama ini tidak pernah cipika-cipiki. Jaga kekudusan. Nah, ya sudah, mama saya bilang begini, Daniel, mama mau itu, yang ini. Wah, Tuhan Yesus. Nah, kita ini selalu baku ribut di sekolah Alkitab, sama-sama angkatan, tidak baku cocok. Tidak baku cocok sama sekali. Waduh, di pengerja di pada Costa di Gunung Merapi tidak baku cocok. Karena dia bilang, Daniel, kau itu terlalu disiplin doa. Loh, saya disuruh pada Costa. Goyang kalau sudah mau bel, kalau sudah mau doa, goyang itu bel, deng 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 deng. Subuh-subuh goyang itu bel, deng 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 deng. Nah itu, dia tidak suka sama saya. Jadi terpaksa saya bilang, aduh, mama saya kasih beban saya yang berat. Sudah terpaksa, oke mak, kalau dari mama saya akan putuskan. Jadi saya putuskan itu pacar saya namanya Esther. Hari ini kita putus sampai sini karena mama saya tidak suka. Titik, selesai. Saya tinggalkan dia. Dia menangis. Saya tidak pusing karena mama saya yang suruh. Nah, karena mama saya ini hamba Tuhan, mama saya urapi Tuhan. Karena saya minta bertanya sama mama saya. Jadi mama saya bilang, sudah ini. Jadi saya tanya sama dia, saya puasa 3 hari. Halo, pemuda, kalau mau cari jodoh puasa dong. Tanya Tuhan. Kan Alkitab bilang, barang ini, sesuatu ini tidak bisa, harus melalui doa dan puasa. Dan saya sudah doa puasa. Saya doa sebelum itu saya tanya iya. Saya bilang, kamu cinta sama saya? Jawab ya dan tidak. Iya, begitu dong. Jangan gombal. Mau tanya ini, putar dulu Jakarta, putar Semarang, putar. Tidak ada. Anak Tuhan tidak pengen putar-putar ya. Blak-blakan. Tidak poin. Jadi saya tanya sama dia, kamu cinta sama saya? Jawab ya dan tidak. Dia bilang iya. Dia bilang pikir dulu. Wah, enggak usah. Saya tidak pakai pikir-pikir. Enggak pakai pikir-pikir. Iya, sekarang jawab iya atau tidak. Dia bilang iya, sudah selesai. Nah, sampai hari ini Tuhan kasih. Amin. Nah itu Tuhan baik. Tuhan memberikan jodoh yang sepadan. Lalu Tuhan itu baik. Saudara, anak-anak sekali lagi saya bilang, hormati orang tua. Kalau engkau hormati kedua orang tuamu, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Nah ini, wah panjang sekali saya punya khotbah mungkin pagi hari ini. Coba kita buka dalam Mazmur 121. Tuhan itu baik, ya tempat pengungsian kita pada waktu kesusahan. Nah, kita melihat Tuhan itu baik. Saya masih bahas dulu Tuhan itu baik. Ya, ayat 1. Ya, silakan aku melayangkan. Mazmur 121. Ayat 1 sampai Ya. dibaca. Ya. Firman Tuhan berkata, Mazmur 121 ayat 1, nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3. Ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya, ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, ia di sebelah tangan kananmu. Ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saya pernah satu saat pergi pelayanan di salah satu tempat. Lalu saudara, pada saat itu saya tersesat. Ada 2 jalan. Waktu itu saya masih penggembalaan di Mamuju, kiri dan kanan. Saya melayangkan mataku. Waduh, ini kok banyak sekali gunung-gunung. Di mana Tuhan? Saya sudah tersasar ini. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di sini ada 2 jalan. Satu ke kiri, satu ke kanan. Lalu Roh Kudus dalam saya bilang begini, Daniel, belok ke kanan. Saya bertanya, Tuhan, loh, sudah jam 6 sore ini. Nah, saya ada di tengah hutan rimba. Lalu dia katakan,
jalan saja di tengah jalan, di jalan sebelah kanan. Lalu saya jalan di jalan kira-kira 15 menit saya melihat, wah sudah ini tempatnya, rumah-rumah. Saya lihat di sana, oh sudah ada gereja yang dimana saya mau tempati. Nah saudara, ketika kita melayangkan mata kita ke gunung-gunung, ketika kita melayangkan mata kita kepada masalah, kita bertanya kepada Tuhan, karena dari sanalah datangnya pertolongan. Dari sana, dari Tuhan datangnya pertolongan kita. Jangan kita ketika kita melihat masalah kita, kita terpaut dengan kita punya masalah, kita dikuasai dan kita punya masalah. Tanya Tuhan, kita berdoa dan tanya Tuhan. Tuhan pasti memberikan jawaban kepada kita sekalian. Karena Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita baca sampai ayat yang bilang, Tuhan kita melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Daripada Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kaki kita untuk kita tergeletak. Bahkan di sini dia katakan bahwa kita dijaga oleh Tuhan. Penjaga kita adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah terlelap. Dia selalu menjaga kita. Kita keluar masuk, Tuhan selalu menjaga kita. Dan Tuhan menjaga kita punya nyawa. Kenapa saya katakan demikian? Saya pernah naik motor dari Makassar ke Toraja. Nah saudara, sepanjang jalan itu Tuhan betul-betul menyertai, melindungi saya. Nah, tapi sepanjang jalan itu, ketika Bapak Ibu sedang mengendarai kendaraan, mari di mobil itu putar lagu rohani. Sambil jalan kita memuji menyembah Tuhan. Saya pernah katakan kepada anak saya, pada saat kamu mau keluar, ambil waktu 3 menit, duduk berdoa kepada Tuhan. Sebab kita tidak tahu maut sedang ada di depan kita. Makanya saya setiap berjalan bersama dengan istri saya, kalau umpamanya ada orang tabrakan di samping, istri saya di luar berteriak, darah Yesus. Saya biasa bilang, "Ma, jangan berteriak darah Yesus untuk orang lain, untuk kita saja." Ya, tapi begitu saya dekat, wah, kok orangnya selamat. Satu saat kami ditabrak, kami berteriak, darah Yesus, Yesus tolong kami. Nah, kenapa? Walaupun kita sudah berdoa, tetapi sepanjang jalan, sepanjang pengiringan kita tetap mengandalkan Tuhan. Ada satu saat teman saya bersaksi begini, Daniel, satu waktu saya duduk mau berangkat, lalu tiba-tiba ada di samping saya, dia bertanya kepada saya, "Bapak mau kemana?" "Oh, saya mau ke Mamuju." Terus dia tanya, "Terus kalau Bapak kerjanya apa?" "Oh, saya biasa-biasa saja." Nah, terus dia tanya lagi, "Kalau Bapak agamanya apa?" Dia bilang, "Oh, saya Kristen." Nah saudara, sementara dalam perjalanan, mobil Lita itu hampir tabrakan. Lalu apa teman saya katakan, ini pendeta loh. Teman saya katakan begini, hampir tabrakan. Dia bilang begini, "Muhammad." Nah, lalu ini temannya di samping, dia bilang, "Oh, Bapak Islam lah." Tidak. Nah ini, seringkali perkataan satu kalimat ini, ya kita tanpa sadar mengeluarkan. Biasa keluarga saya yang seiman itu kadang-kala tidak sangka langsung mengucapkan kata demikian. Padahal kita anak Tuhan, ketika kita ada masalah yang kita berteriak adalah siapa? Darah Yesus. Nah, bukan oh Indo, oh Ambe, bukan, tetapi darah Yesus. Karena kita melihat di sini, Dia menjaga kita dari maut. Saya tadi bersaksi cerita sama anak dari Tante Ope. Saya suka panggil Tante Ope. Nah, Mama dulu berapa kali mau dibunuh. Jadi orang ini dia masuk di rumah Bapak Ibu Kurniawan, dia pakai ilmu. Dia pegang itu pintu, terbuka itu pintu. Jadi saya bukan dengar dari Ibu Kurniawan ini kesaksiannya, tapi ini penjual obat. Wah, bukan main, bertato, badannya besar, tinggi, waduh, bukan main. Jadi setiap dia main jual obat, saya biasa pergi nonton, saya lihat-lihat. Wah, hebat juga. Dia ambil parang, dia potong begini, dia kasih keluar ularnya, dia potong tangannya tidak terpotong-potong begini. Wah, hebat juga ini orang.
Nah, dia inilah yang masuk mau bunuh Ibu Kurniawan. Ada katanya yang suruh. Lalu saudara, apa yang terjadi? Setelah paginya dia datang. Mana bos? Saya bilang, oh bos lagi berdoa di atas. Kenapa pak? Saya mau ketemu bos. Karena dia gelisah, karena saya punya Roh Kudus di dalam, dia gelisah. Saya bilang, apa bapak mau bicara? Silakan bicara, nanti saya sampaikan sama bos. Dia bilang, begini pak, saya ini sebenarnya sudah 2 malam Jumat saya membunuh bapak dan ibu. Tapi setiap saya mau membunuh, saya dengar itu lagu, haleluya, 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 puji Tuhan. Oh begitukkah? Iya. Jadi saya bilang, sudah begini saja pak, bapak bertobat dan masuk gereja, titik. Terus saya masuk gereja di mana? Cari gereja di Puncak. Iya, cepat bertobat, kalau tidak bapak masuk neraka. Nah saudara, saya putus hubungan dengan dia. Ternyata dia ini adalah anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu di salah satu gereja. Tapi karena ikut pergaulan, lalu dia pergi belajar ilmu. Belajar ilmu, sesudah itu dia menjadi penjual obat. Tapi konon cerita singkatnya, dia menjadi seorang hamba Tuhan. Nah itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Tadi Nahum pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan itu baik, Dia tempat pengungsian kita. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Jika kita orang yang selalu berlindung kepada Tuhan, Dia mengenal. Dia mengenal Bapak, Ibu dan saya. Kenapa? Karena orang yang setia, hari Minggu setia, doa puasa setia, setiap pagi setia berdoa, dia mengenal. Saya biasa bilang sama anakku, nah biar Tomo kau itu jago main rebana, cung. Ya, tapi kalau kau tidak doa subuh, nah, hai, bagaimana? Kalau kau tidak doa puasa, bagaimana? Jangankan ya, pendeta saja, begitu kita datang mengetuk pintu, Tuhan bilang, dia buka pintu bilang, hai saya tidak kenal kau, nyalah pembuat kejahatan. Kenapa? Tuhan bukan sekali saya pernah doakan orang sakit sembuh dan lain sebagainya, tapi saya tidak kenal kau. Kenapa kita tidak dikenal Tuhan? Karena tidak pernah duduk berdoa. Amin. Mau cinta doa? Betul, mau cinta doa? Keras-keras dibilang. Kalau kita bilang kita komitmen sama Tuhan, cinta berdoa. Saya kalau sudah jam 4 subuh saya bangun itu. Biar tidak ada gitar, saya menyanyi. Saudara tahu berapa nyanyi? Saya nyanyi lagu sampai 12 lagu. 12 lagu, 15. Kadang-kala istri bilang, dede pak, anakku bilang, banyaknya lagu nak. Pagi-pagi hari kita harus persiapkan korban, menyanyi untuk Tuhan. Tuhan sedang menunggu-nunggu kita. Karena sepanjang malam kita tidur, Tuhan kenal pelihara kita. Pak, sudah begitu puasa, kurus sekali. Biar saya kurus lah, tapi rohku gemuk. Ada yang suka puasa sini? Mari kita rajin puasa. Mari kita rajin doa. Rajin doa, setia doa. Ada banyak teman-teman saya hamba Tuhan, ketika ketemu ditanya, berapa mobilmu? Kau sudah bangun pastori? Kau sudah bangun gereja? Dede. Nah bukan itu Tuhan cari. Berapa jiwa yang kita bawa untuk Tuhan. Amin. Berapa jiwa kau dong. Saya kadang-kala ketemu teman-teman, ada di mobilmu. Saya bilang Tuhan. Nah, kalau kita tanya, berapa jiwa yang kita sudah bersaksi untuk Tuhan Yesus? Itu memang kita tidak sempat tapi dengan karakter kita, dengan hidup kita, bagaimana Tuhan kita bisa perkenalkan nama Tuhan kepada mereka. Satu waktu saya ketemu teman saya, wah dia pembicara hebat. Lalu tahu nih, kalau setiap hamba Tuhan ketemu kan bilang, puji Tuhan, haleluya, shalom. Begitu saya ketemu dia, puji Tuhan, haleluya. Lalu dia berdiri sama orang begini ya, loh, jawab kecik, puji Tuhan, haleluya. Kenapa takut? Iya, jangan takut bro kalau bicara begitu. Siapa yang malu menyaksikan, memperkenalkan nama Tuhan, menyaksikan Tuhan juga malu. Sama dia. Nah iya,
Saya tidak malu. Di keluarga saya ini, istri saya kebanyakan saudara sepupu saya, sepupu kita. Jadi kalau saya pergi di rumahnya, tabeki, saya mau doakan. Kalau saya disuguhkan teh, masa saya langsung minum begini? Wah, itu. Saya disuguhkan kue, masa saya mau minum begini langsung? Saya berdoa, perbisi tabeki, saya mau berdoa. Ya, itu. Ada yang begitu-begitu? Jangan malu, jangan malu. Siapapun yang saudara disuguhkan air minum dan teh, apakah dia saudara kita, saudara sepupu kita, berdoa. Sebab di situ Tuhan akan membela kamu. Di situ nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Tuhan mengenal orang seperti demikian. Tuhan mengenal, tapi kalau hanya melayani, tidak pernah duduk di kaki Tuhan, tidak pernah doa puasa. Ada apa dengan orang begini ini? Ada apa dengan hambanya yang begini? Ayo, setia. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Maria Tuhan kenal, karena Maria setia duduk di kaki Tuhan. Maria setia mendengarkan firman Tuhan. Sehingga pada saat dia dapat masalah, Lazarus meninggal, Yesus meneteskan air mata. Karena Yesus mengenal Maria. Siapa Maria? Yesus mengenal Bapa dan Ibu Gembala. Kenapa? Setia. Yesus mengenal jemaat-jemaat di tempat ini, karena mereka setia duduk di kaki Tuhan. Amin. Saudara mau setia duduk di kaki Tuhan? Mari kita setia duduk kaki Tuhan. Karena indah, itu indah. Nikmat. Kemesraan dengan Tuhan itu indah. Ya, duduk di kaki Tuhan. Betapa nikmatnya. Jadi kalau duduk menyanyi, jangan lupa kadang-kala. Jadi waktu saya punya mata selesai dioperasi katarak, dikupas, dibilang begini, jangan kena air Padi. Iya. Jadi ini mata jangan dulu basah. Iya Pak Dok. Tapi begitu saya ambil gitar, saya menyanyi, berkali-kali kau penolong, air mata ini keluar. Istri saya bilang, Pak dokter bilang jangan dulu menangis. Hah? Jangan dulu kena air. Tapi tidak bisa. Karena urusan saya dengan Tuhan. Karena kalau kita sudah nyanyi pujian, bukan karena cinta diri, tapi ini air mata langsung keluar. Kalau dulu saya suka menyanyi lagu dunia di panggung-panggung, tidak keluar air mata saya. Tidak keluar air mata saya. Tapi kalau begitu menyanyi lagu Tuhan, langsung air mata berderai. Mengingat cinta Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Jadi air mata ini keluar. Karena air mata kita ditampung di kirbat. Satu saat saya berdoa, Tuhan bilang begini sama saya, Daniel, bagaimana kalau orang Kristen yang tidak ada air matanya di kirbat? Saya mau lihat apa ini? Halo? Saya biasa bilang sama, bisanya itu air matamu tidak keluar kalau menangis. Saya dulu biar dipukul dengan rim dari sini sampai di sini tidak menangis. Padahal itu sakit. Saya kalau di rim dulu sampai 20 kali. 24 kali sesuai saya punya pelanggaran. Sampai saya sudah dipotong begini, saya tidak menangis. Sudah kebalmi. Tapi ketika duduk di kaki Tuhan, baru menyanyi sedikit, air mata keluar. Lalu sesudah itu mata saya kabur ulang. Langsung istri saya bilang, itu Pak, saya bilang. Apa yang saya bilang tuh? Itu karena menangis, suka menangis. Saya bilang, boleh juga, tapi tidak juga. Lalu dokter bilang, dia bilang, aduh saya heran kok kenapa. Saya juga pikir, apa karena saya suka menangis ini ketika saya berdoa. Tapi saya tidak pusing deh. Dalam hatiku, tidak pusing. Tuhan lebih tahu ini mata saya. Nah, jadi itu. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan mengenal Sadrak, Mesak dan Abednego. Kenapa? Dia jaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Sadrak, Mesak dilindungi oleh Tuhan. Daniel dilindungi oleh Tuhan. Yusuf dilindungi oleh Tuhan. Tuhan kenal siapa ini. Tapi Tuhan tidak kenal Absalom. Tuhan tidak kenal siapa Saul. Halo,
Mau dikenal Tuhan? Mau dikenal Tuhan? Ayo kita berpacu. 2025 kita semakin dikenal oleh Tuhan. Memang enak kan sebelumnya tertulis selamat pula, selamat apa namanya? Apa saya tidak tahu. Selamat jalan ke rumah Bapa. Padahal sampai di pintu surga aku tidak kenal engkau. Selamat jalan sampai ketemu di Yerusalem baru. Dede. Iya. Kekudusan Daud hidup takut akan Tuhan. Kita belajar dari mereka. Iya, bagaimana mereka dikenal karena mereka setia, hidup kudus di hadapan Tuhan. Satu saat saya berdoa lagi. Roh Kudus bilang begini sama saya, Daniel, kenapa? Percuma kau berdoa. Kenapa Tuhan? Kau benci iparmu? Astaga, Iupain, saya benci iparku. Nah Tuhan ampuni saya. Kenapa? Sebenarnya bukan saya yang salah kok dong. Bukan saya yang salah. Setiap dia minum balok, dia mabuk, dia lemparkan saya botol. Karena kita satu rumah toh. Jadi itu rumah belum dipetak, belum dipisah. Ini istriku punya bagian, dia punya bagian. Jadi dia pikir saya mau ambil itu rumahnya. Jadi saya bilang, oh iya Tuhan iya. Jadi setiap dia mabuk, dia bilang, Daniel keluar dari sini. Oh Tuhan. Nah satu saat karena saya sudah tidak bisa tahan, karena bilang, aku kan masih manusia biasa. Jadi dia mulai keluar, dia mulai tantang saya. Nah timbullah saya punya pikiran hendu. Oh kok tidak tahu juga, saya orang Ambon juga. Alias yang tahu tete manis. Apalagi beta juga pernah belajar. Beta pernah belajar, sungguh. Sudah, beta bilang begini, keluar laki-laki sini keluar. Beta layani kau, tua ngalah. Begitu dulu orang Ambon ya, begitu ya. Iya, keluar sini. Aduh. Akhirnya saya memang sudah, pokoknya kalau dia keluar, orang Manado bilang kita rado dia. Aduh, ternyata Tuhan tidak izinkan. Tuhan, akhirnya saya berlutut sama Tuhan. Yo paling Tuhan ampuni saya akan pergi sama dia Tuhan. Saya akan peluk dia, saya akan rangkul dia, iya. Dan betul saudara, saya datang sama dia. Saya peluk dia, saya bilang minta maaf. Ini, nah kira-kira masuk surga. Padahal saya di pendeta, masuk surga kira-kira. Tidak masuk surga, tidak bakalan masuk surga. Kenapa? Saya benci sama saya punya ipar. Ada yang mau benci sini, cepat-cepat memang berdamai. Benci mertua, benci gembala, benci siapapun, mari kita berdamai. Amin. Ayo berdamai. Benci mertua, ada saya punya tantenya ini. Aku benci sampai mati, ini mata kepala saya yang lihat. Mertuanya benci anak mantunya, anaknya benci mertuanya. Saya bilang, dede. Baru ditulis, mari kita ikut jejaknya almarhumah. Dia setia, tapi dia tidak mengampuni. Nah itu berbahayanya. Satu ayat lagi ya, Mazmur 122. Ya, kalau tidak salah, sungguh alangkah indah apabila saudara-saudara duduk dengan rukun. Jadi tadi hidup dalam kekudusan, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, sekarang kerukunan lagi, ya. Nah, kalau tidak salah begitu ya. Ya, sungguh alangkah indahnya. Mazmur. Atau ya. Mazmur 33. Saya tutup dengan satu lagu ya. Ini tiba-tiba teringat dalam pikiran saya. Sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara duduk dengan rukun. Ya, sebab dari sana Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Kalau kita sama-sama rukun dalam jemaat, maka Allah akan memerintahkan berkat apa di tempat ini? Jiwa-jiwa baru. Tuhan akan memberkati kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari di jemaat ini, dalam rumah tangga kita rukun, kita saling mengampuni, kita saling mengasihi, kita saling berdamai, sebab tidak ada gunanya. Karena iblis datang untuk mencuri damai sejahtera kita. Iya. Satu saat ada teman hamba Tuhan, dia jengkel sekali sama saya. Saya tidak tahu kenapa dia jengkel sama saya.
Tapi satu saat saya berdoa, Roh Kudus, lalu Roh Kudus bilang, Daniel sebentar kamu ikut seminar, ada dia di sana. Kalau kamu ketemu dia, peluk dia, rangkul dia. Teman saya, laki-laki, teman seangkatan saya. Lalu saya bilang, Freddy, aduh maafkan kita ya, tidak ada gunanya kita bermusuhan. Tahun ini tahun baru, mari kita berdamai. Iya. Jadi begitu. Jadi jangan bilang harga diri. Aduh, siapa saya ini memaafkan orang yang tidak ada artinya. Mari, di mata Tuhan kita semua sama. Amin. Jadi kalau ada di sini yang tidak, yang masih bermusuhan, ayo kita cepat-cepat berdamai. Sebab tahun ini adalah tahun yang penuh damai sejahtera. Yesus datang ke dalam dunia memberikan kita damai sejahtera. Yesus suka kalau alangkah indahnya kita duduk dengan rukun. Saya tahu sekali kalau ada dalam jemaat itu tidak rukun. Puji-pujiannya, penyembahannya, hadirat Tuhan. Tapi di sini tadi enak hadiratnya. Puji Tuhan. Amin. Enak hadiratnya, rasakan tadi hadiratnya. Saya rasakan maunya tidak mau berhenti. Wah, luar biasa. Kenapa? Karena di sini ada damai sejahtera. Yes. Berikan tepuk tangan bukan untuk Daniel. Haleluya. Kau berkali-kali. Nah, saya suka refnya ini lagu ya. Nah. Hah? Dari refnya. Mari. Berkali-kali kau mencari, berkali-kali kau kuatkan, yes, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Haleluya. Berkali-kali mari kita sama-sama berdiri. Kita hayati ini ujian. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Yes. Engkau ada.
matahari yang selalu terbit. Demikianlah kasih-Mu atas kami. Karena itu kami bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu. Bahkan sekiranya sungai kering, angin tiada berhembus, ombak teduh berhenti, matahari tidak terbit lagi, tetapi kami tahu kasih-Mu tetap kekal atas kami umat-Mu. Haleluya. Hormati beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Mari sama-sama katakan Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik. Sekali lagi, sekali lagi mari katakan Yesus baik. Sebab Dia baik bagi setiap orang yang menjadikan Dia tempat pengungsian, tempat pelarian, tempat perteduhan, kota suaka. Baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Mari
berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kembali Engkau menyatakan kepada kami kebaikan-Mu lewat ibadah ini. Kami boleh merasakan, kami boleh mengalami kebaikan lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bahwa sungguh di dalam Engkau tidak ada hal yang kebetulan. Selalu tepat menurut waktu. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkau boleh mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan sukacita ini. Bahwa Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Di penghujung tahun ini kami sudah melewati hari-hari kami di belakang, hari-hari yang mungkin saja penuh dengan suka duka, yang penuh dengan air mata, pergumulan, masalah, tapi di dalamnya juga banyak hal-hal kebaikan Tuhan, kekuatan topangan. Dan hari ini Engkau menyatakan bahwa kesimpulan dari semua itu bahwa Engkau baik. Karena itu biarlah kebenaran firman-Mu yang kami sama-sama renungkan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Caleb boleh menguatkan kami. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Materaikanlah kebenaran firman-Mu ini di hati dan pikiran kami. Dan kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan tiada kehilangan upah pahala bagi kami yang melakukannya. Terima kasih, ini doa kami. Kami bawa persembahkan di dalam satu nama. Nama yang olehnya kami diselamatkan. Nama yang berkuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama itu kami berdoa. Dan setiap kita yang diberkati lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kamu juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Daniel bersama Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya minta Mader untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memperhatikan setiap kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini kami sudah beribadah, sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu yang menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini, biarlah Engkau pakai di mana saja hamba-Mu berada, di mana pelayanannya Engkau juga berkati, suami istri Engkau berkati, anak-anaknya Engkau berkati, Engkau jadikan saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Tuhan Engkau berkati mereka. Tuhan Engkau senantiasa berikan hati seperti hati-Mu untuk mengasihi domba-domba yang Engkau sudah berikan kepada mereka. Engkau sudah percayakan kepada mereka. Bahkan kami semua jemaat-Mu yang tergembalakan di GBI Rumah Doa ini, Tuhan Engkau berkati kami dengan hati yang bijaksana. Engkau berkati kami dengan hati yang saling mengasihi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan membawa persembahan, Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap orang-orang, setiap tangan-tangannya yang membawa, biarlah Engkau berkati. Anak-anak-Mu yang mengembalikan perpuluhan juga Engkau berkati. Engkau berkati kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan semua sisa ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian tiada berkesudahan. Pemain musik dan saya tadi saya katakan Tuhan Yesus baik, dipikir naik. Luar biasa. Haleluya. Kita akan melihat dan mendengarkan warta. Saya persilakan kepada multimedia untuk menampilkannya. Shalom Jemaat Gereja Bethel, tidak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2024. Masih dengan tema di bulan Desember, yaitu iman, sukacita, dan kesetiaan Allah. Subtema untuk minggu ini yaitu beriman menatap hari esok. Manusia tidak bisa melihat hari depan, meskipun keinginan untuk hal itu selalu besar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prediksi yang selalu menghiasi akhir tahun. Sebagai orang percaya, kita menambatkan harapan kepada hari esok di tangan Tuhan. Lalu, apa yang Tuhan nyatakan mengenai hari esok? Yang pertama, penggenapan janji Tuhan. Yang kedua, rancangan damai sejahtera. Dan yang terakhir, persekutuan dengan Tuhan. Keputusan akhir tahun yang kita ambil untuk tahun mendatang, biarlah itu keputusan di hari esok untuk semakin bersekutu dengan Tuhan. Bersama saya, Ashley, inilah Bethel News. Latihan musik untuk ibadah malam tahun baru diadakan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pukul 7.30 malam di Rumah Doa. Ibadah tutup tahun diadakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 10 malam di Rumah Doa.
Pelayan profetik ibadah malam tahun baru tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. WL oleh Ibu Lydia Mowisu, singer oleh Saudari Widya Ningsih dan Saudari Esra Munte. Musik oleh Bapak Benny Ham, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Benes Mowisu dan Saudara Jack Faith Hariman. LCD oleh Saudari Abigail Ruruk dan Usher oleh Bapak Ibu Agustinus Bida, Ibu Mary Korengkeng dan Ibu Margareta Berhitu. Latihan musik untuk ibadah raya Minggu diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7.30 malam di Rumah Doa. Ibadah raya Minggu diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah raya ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik ibadah raya Minggu tanggal 5 Januari 2025 adalah sebagai berikut. WL oleh Ibu Desi Berhitu, singer oleh Saudari Jenny Peter dan Saudari Bernika Abigail, musik oleh Bapak Benny Ham, Bapak Heri Kohang, Bapak Vincent Wijaya, dan Saudara Michael Bryan. LCD oleh Bapak Yance Dompe, Usher oleh Ibu Sincetan, Ibu Harlina, dan Ibu Eli Chuang. Doa oleh Ibu Mary Kurniawan, serta pelayan perjamuan oleh Ibu Vivi Limoa dan Ibu Margareta Berhitu. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Battle Kids yang diadakan pada hari Minggu pukul 9.30 pagi. Pelayan tanggal 5 Januari adalah sebagai berikut. WL oleh Kakak Butet, musik oleh Kakak Benes, pendamping WL oleh Kakak Gebi, kelas gabungan oleh Kakak Murti, pendamping oleh Kakak Flora, serta dress code adalah warna biru seragam sekolah minggu. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 29 Desember, Saudari Gita Maya Najoan. Tanggal 30 Desember, Ibu Elizabeth Chuang. Tanggal 31 Desember, Ibu Livia Irfandi. Tanggal 31 Desember, adik Eileen Kristiani Tango. Dan tanggal 1 Januari, Bapak Yunus Unawekla. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan, dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yongche Lomilia atau Daniel Ruruk. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Demikianlah Battle News minggu ini. Semoga berkat, sukacita, dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita semua. Saya Ashley mengucapkan Happy Sunday, God bless you, and Happy New Year 2025. Bye-bye. Ya, puji Tuhan, ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Iya, Bapak Ibu, tambahan pengumuman penegasan saja untuk ibadah tanggal 31, bahwa ibadah tanggal 31 jam 10 malam itu menjadi ibadah untuk tutup tahun sekaligus kita menyambut tahun yang baru. Karena tanggal 1 esoknya kita tidak mengadakan ibadah. Jadi saya berharap kita bisa hadir di ibadah tanggal 31 malam jam 10. Berikutnya juga untuk pemuda remaja akan ada rencana tukar kado. Karena itu nanti bagi pemuda remaja, bahkan mungkin juga orang tua yang mau ikut nanti, acara tukar kadonya dikoordinir oleh Saudari Angela. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara
ibadah ini Ya, Tuhan. kami menyatakan, mendeklarasikan lewat nyanyian kami Amin. bahwa Engkau Allah El Shaddai, Amin. Allah yang Maha Kuasa, El Gibor yang besar, Allah yang memberkati kami, Yahweh Yireh. Dan sesuai dengan janji-Mu, apa yang kami perkatakan di hadapan-Mu itu yang akan Engkau perbuat atas hidup kami. Karena itu kami percaya Engkau akan menyatakan terus kebesaran-Mu, kekuasaan-Mu dalam hidup kami, dan pemeliharaan. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelumnya kami mau berdoa secara khusus untuk anak kekasih Gita Nayoan yang hari ini berulang tahun. Tuhan berkati dia seiring dengan bertambah usia. Sebagai seorang pemudi, biarlah Tuhan yang akan senantiasa menjaga langkah kakinya, tiada menyimpang ke kanan ke kiri. Engkau yang menaungi dia senantiasa. Penyertaan-Mu sempurna atasnya. Berkati orang tuanya, berkati saudara. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga dalam persekutuan kami, mereka yang sedang ada di luar daerah, yang akan mengakhiri tahun ini dengan menyambut tahun baru di masing-masing daerah di mana mereka pergi. Tuhan jaga mereka, lindungi mereka. Ketika mereka kembali sebagaimana Tuhan antar mereka pergi, demikianlah juga Tuhan yang jaga waktu kembali berkumpul kembali bersama kami, keluarga besar GBI Rumah Doa Bau-Bau. Dan sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dalam kehidupan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sungguh Engkau Tuhan yang baik, menjadi tempat pengungsian kami, baik bagi orang-orang yang taat, yang mendengarkan kehendak Tuhan dan hidup senantiasa di dalam persekutuan. Layakkanlah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, untuk kami terima berkat daripada Tuhan, berkat khusus bagi orang beribadah dan berkat khusus bagi orang-orang yang diutus untuk pulang memberitakan Injil. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupan-Mu, arahkanlah hati dan pikir-Mu senantiasa kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita. Allah itu baik. Angkatlah kedua tangan-Mu dengan iman dan terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, damai sejahteranya melampaui segala akal pikir manusia, dicurahkan atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Kasih karunia damai sejahtera itu melimpah di dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.